Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 2D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Perbangsa Karawang, akan meresum film yang berjudul Tari Zaminpar, memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Resume film. Film ini mengisahkan seorang anak yang bernama Awasti Ihsan yang mengalami disleksia, di mana ia mempunyai dunianya sendiri, suka berimajinasi dan seorang anak yang pemberani. Dan juga sebagai seorang anak yang mengalami disleksia dengan ciri-ciri tidak dapat melihat huruf dan angka dengan benar, dalam penglihatannya huruf dan angka seperti sedang menari-nari dan selalu menari-nari di pelupuk matanya, sehingga anak disleksia tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis dengan benar. Ihsan sering mendapatkan tekanan dari teman-temannya, dari orang tuanya, dan dari guru-gurunya. Mereka tidak memahami kondisi Ihsan yang sebenarnya mengalami disleksia. Ihsan mendapatkan nilai buruk di sekolahnya. Ia pernah bolos dari sekolah dan akibat dari perbuatannya ini, dia akan dikirim ke asrama. Mendengar keputusan dari ayahnya itu, Ihsan menjadi depresi dan akhirnya ia tetap dikirim ke asrama. Di asrama barunya, Ihsan diperlakukan sama dengan di sekolah lamanya. Setiap guru yang mengajarnya tidak dapat ada yang mengerti kondisi yang dialami oleh Ihsan. Di asrama ini, Ihsan sering mendapatkan tekanan dari guru-gurunya dan teman-temannya. Suatu saat di sekolah atau asrama barunya, Ihsan diminta untuk menerjemahkan isi dari sebuah puisi yang dibacakan temannya. Tapi gurunya tidak suka dengan pendapatnya, padahal Ihsan menjelaskan isi puisi tersebut dengan sangat benar. Berdasarkan pendapatnya, dengan perlakuan kasar yang diberikan oleh guru-gurunya, Ihsan menjadi lebih depresi lagi. Ia membuang semua buku-bukunya dan selalu merasa ketakutan. Ia merasa dirinya tidak ada yang peduli, merasa sendiri, dan hilangnya percaya diri. Kemudian, hingga datang seorang guru yang energik mengajar di sekolah tersebut. Ia bernama Ramshankar Nikum. Ramshankar Nikum adalah guru pengganti di sekolah itu, dan dia juga mengajar di sebuah sekolah yang menangani anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya, Ram tidak begitu memperhatikan Ihsan, tapi lama-kelamaan ia mulai memperhatikan Ihsan. Melihat kondisi Ihsan, Ram prihatin. Ram merasa Ihsan sedang membutuhkan bantuan. Dia bisa melihatnya dari sorot pandang mata Ihsan, hingga akhirnya ia mendatangi rumah orang tuanya untuk mendapatkan beberapa informasi yang dia butuhkan. Di sana, Ram melihat semua tulisan Ihsan dan sangat terkejut sekali ketika ia melihat lukisan-lukisan Ihsan yang sangat indah dan mengandung makna. Ihsan mengungkapkan perasaannya lewat lukisan-lukisan yang ia buat. Ram meminta buku-buku Ihsan yang dulu. Saat diperlihatkan, ia pun mendapati bahwa tulisan Ihsan punya kesalahan yang sama pada setiap bukunya, seperti tertukarnya huruf B dengan D, terbaliknya tulisan huruf S dan R, menulis huruf H dan T seperti menulis di balik cermin, dan kesalahan-kesalahan dalam menulis ejaan bila didikte. Ram berpendapat bahwa Ihsan mengalami kesulitan dalam mengenali huruf. Menurut Ram, Ihsan tidak dapat membaca tulisan dan tidak dapat mengenali karakter dari setiap tulisan. Jadi, dia tidak mengerti apa artinya. Ram mengatakan kepada kedua orang tua Ihsan bahwa Ihsan merupakan orang yang mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis atau disebut disleksia. A picture is worth 1,000 words. Setelah mengerti masalah yang dihadapi Ihsan, Ram menceritakan kepada Ihsan dan teman-temannya di dalam kelasnya beberapa kisah tentang orang-orang terkenal yang pernah mengalami disleksia, yang tidak dapat membaca dan menulis, namun mereka berusaha dengan keras untuk mencoba memahami huruf walaupun huruf-huruf atau kata-kata itu adalah musuh bagi orang-orang disleksia. Menurut orang-orang disleksia, huruf-huruf itu bagaikan menari-nari di pelupuk matanya dan begitu menakutkan dan menyiksa diri mereka. Otak mereka penuh dengan hal-hal yang tidak mungkin. Alfabet seperti sedang menari di ruang dansa, begitu anggapan mereka. Orang-orang menertawakan anak-anak yang mengalami disleksia karena anak-anak disleksia umumnya suka memikirkan atau melamuni hal-hal yang tidak masuk akal. Walaupun seperti itu, mereka tetap berani menghadapinya. Siapa sangka, anak-anak disleksia tersebut akan menjadi orang-orang besar dan terkenal dengan pemikiran-pemikiran anehnya. Ram memberikan cerita-cerita ini agar Ihsan termotivasi untuk maju dan berani dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ram juga mengatakan kepada Ihsan bahwa ia pun dahulu mengalami hal yang sama dengan orang-orang yang dia ceritakan. Semua harapan Ram terjawab dengan apa yang dilakukan oleh Ihsan. Ia membuat sebuah kapal kecil yang dapat bergerak di air. Semua itu karena Ihsan memiliki
daya imajinasi yang kuat. Menurut Ram, Ihsan adalah siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Hanya saja dia membutuhkan sedikit bantuan. Menurut Ram, semua anak di dunia ini memiliki hak yang sama untuk belajar, tak peduli dengan kekurangan yang mereka miliki. Sesuai dengan hukum negara, pendidikan untuk semua skema, di mana hukum ini memberikan hak yang sama di dalam dunia pendidikan. Dan akhirnya, ia pun memulai mengajarkan Ihsan dengan penuh kesabaran. Ram mengajarkan Ihsan 2 atau 3 jam dalam seminggu. Dan dengan semua bantuan-bantuan tersebut, akhirnya Ihsan dapat membaca, menulis, bahkan hingga berhitung. Suatu ketika, Ram mengadakan sebuah perlombaan melukis, dan ia mengajak semua kalangan untuk berpartisipasi pada perlombaan tersebut. Mulai dari semua anak didik, guru-guru, dan semua orang. Dan semua orang mengikuti perlombaan tersebut, tak terkecuali Ihsan. Dan di akhir perlombaan, Ihsan dan Ramlah yang menjadi pemenang, karena lukisan mereka berdualah yang paling bagus. Tapi pemenangnya tetap Ihsan, dengan alasan tidak mungkin seorang guru menang dari muridnya. Pesan-pesan yang dapat ditangkap setelah menonton film ini yakni mampu menceritakan lika-liku kehidupan seorang anak penderita disleksia dengan segala macam masalah yang dihadapinya. Selain itu, dalam film ini, kita diperlihatkan cara seorang guru yang berusaha untuk menekan siswa yang mengalami kesulitan belajar lebih dalam dan bagaimana cara mengatasinya. Ram telah melakukan berbagai macam cara untuk membuat orang lain yang berada di sekitar Ihsan mengalami kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri Ihsan, terutama ke keluarga Ihsan, orang tua dan kakaknya. Ram juga melakukan berbagai cara kreatif ketika ia mengajar di kelas. Film ini dapat membuat para penonton menjadi terharu dan terbawa emosi selama menontonnya. Selain itu, dari film ini diketahui bahwa hal yang mendasar yang harus dilakukan oleh orang terdekat anak yang mengalami disleksia adalah dengan mendekati mereka, merangkul mereka, agar mereka tetap merasa disayangi dan tidak kehilangan rasa percaya diri mereka. Pesan yang dapat diambil dari film Tari Zameen Par adalah: pertama, dalam film ini kita bisa lihat bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam masa tumbuh kembang anak. Yang kedua, setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang lain. Mereka memiliki kemampuan, bakat, dan impian yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, jangan memandang kepintaran atau kecerdasan seseorang anak hanya dari baca, tulis, dan berhitung saja, karena masih banyak lagi jenis kecerdasan yang lain. Yang keempat, bawa suasana belajar anak ke dalam suasana bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain. Kemudian yang kelima, jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Yang keenam, selama proses pendidikan dan kehidupan, biarkanlah anak menjadi dirinya sendiri. Harapan kami setelah menonton film Tari Zameen Par, yakni pertama, jangan jadikan penilaian orang menjadi patokan apalagi membanding-bandingkan anak. Yang kedua, semoga dengan film ini, para guru dapat mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Ram bila mendapati murid yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga, semoga dengan adanya film ini akan menambah banyaknya orang-orang yang peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu yang keempat, semoga dengan adanya film ini, para orang tua tidak lagi membebani anak usia dini dengan membaca, menulis, dan berhitung. Demikian resume film Tari Zameen Par yang dapat kita sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.